Hai semua, assalamualaikum. Bulan puasa sebentar lagi. Di sini aku udah mau berbagi tutorial buat bikin selai nanas buat nastar. Nah, karena seperti biasa, aku itu setiap tahunnya itu jualan kue kering dan alhamdulillah untuk tahun ini aku udah close order ya teman-teman. Oke, yang pertama di sini aku udah nyiapin 14 nanas ya. Ini ukuran yang agak besar tapi nggak terlalu besar ya teman-teman. Ini di sini harganya per biji itu 10 ribuan umumnya, tapi kalau beli banyak itu biasanya didiskon sama abang nanasnya. Dan ini tuh dikasih bonus ya satu, jadi totalnya itu ada 15. Dan selanjutnya di sini aku mau potong-potong kecil-kecil dulu seperti ini ya, karena di sini aku mau halusinnya itu pakai blender aja. Nah, udah tahu semua ya untuk cara blender, udah pasti kalian tahu semua. Tapi kalau kalian mau atau lebih suka diparut juga boleh banget, tapi di sini aku yang praktis-praktis aja, tapi alhamdulillah selalu laris manis. Oke, di sini udah aku blender ya. Untuk blendernya itu jangan terlalu halus banget. Nah, selanjutnya di sini aku tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian satu batang kayu manis, bisa juga diberi 3 atau 4 batang ya, disesuaikan dengan selera. Di sini aku nggak mau yang strong-strong ya untuk rasanya biar nggak terlalu enak. Kemudian aku tambahkan 4 lembar daun pandan. Dan lanjut supaya tercampur rata, kita aduk-aduk dengan spatula ya untuk garam dan juga pandan dan juga kayu manisnya. Kita panaskan atau kita rebus sampai mendidih dan ini tuh meletup-letup kayak gini ya. Dan ini tuh hati-hati karena ini tuh muncrat-muncrat ya, ini tuh panas. Jadi kalau udah kayak gini itu sesekali boleh kita aduk. Nah, kita tunggu sampai airnya menyusut seperti ini. Tapi untuk di awal yang tadi itu nggak perlu diaduk terus ya teman-teman. Jadi diaduknya itu waktu udah menyusut seperti ini, harus lebih sering-sering diaduk. Kalau udah menyusut seperti ini, selanjutnya di sini aku mau tambahkan 400 sampai 500 gram gula pasir ya. Dan untuk banyaknya gulanya ini disesuaikan dengan tingkat keasaman dari nanasnya itu sendiri. Jadi ini aku sekitar 400 sampai 500 gram ya. Pokoknya disesuaikan saja dengan tingkat keasaman dari nanasnya sendiri itu. Nah, untuk tipsnya supaya tidak menghitam, di sini kita masukkan selainya itu dengan gulanya itu sewaktu airnya itu udah menyusut ya teman-teman. Jadi baru kita masukkan untuk gula pasirnya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah jadi, tandanya itu dia saat diangkat seperti ini dia nggak mudah jatuh ya teman-teman. Ini udah mateng. Nah, tampilannya seperti ini, tampilannya cantik banget. Ini nggak menghitam ya, karena kita masukkan gulanya itu di akhir atau saat airnya itu sudah benar-benar menyusut. Nah, ini kita buang-buang ya untuk kayu manis dan juga pandannya. Di sini selanjutnya kalau udah agak dingin atau udah dingin ya, ini sebenarnya udah dingin karena udah aku diamin dulu di suhu ruang. Dan selanjutnya mau aku bulet-buletin aja. Di sini aku pakai sendok takar ukuran 1 gram. Jadi menurut aku itu ini tuh nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar ya untuk jualan. Ini sih menurut aku pas. Tapi kalau kalian lebih suka yang isiannya besar atau disesuaikan dengan harga jual juga boleh banget. Tapi menurut aku ini untuk jualan seukuran ini udah pas ya, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Dan supaya nggak lengket saat membulat-bulatannya gini, di bagian telapak tangannya kita beri sedikit minyak goreng seperti ini. Nah, ini aku susun di dalam box yang punya tutup gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh mau aku taruh di freezer. Jadi nanti aku mau eksekusi kalau aku udah sempet waktunya. Jadi ini tuh awet ya, apalagi taruh di freezer itu 2 bulanan aja. Kemarin aku coba itu masih bener-bener enak banget, bener-bener nggak merubah rasa sama sekali. Bahkan pelanggan aku yang nyoba beli hasil konten aku itu bilang katanya nggak ngerubah rasa sama sekali ya, rasanya tetap enak walaupun ini udah aku frozenin di dalam freezer. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini hasilnya banyak banget.
sekitar hampir 600-an butir, tapi nggak sampai 600-an butir ya, tapi disesuaikan dengan besar kecilnya. Jadi ini hasilnya itu nanti sekitar 11,5 toples ya teman-teman, karena per toples itu rata-rata sekitar 55 butir nastar. Nah, hasilnya banyak banget ya. Ini recommended banget buat kalian yang mau jualan juga atau mau bikin nastar sendiri di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum.